Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo guys. Jadi sebelum mulai video ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya. Suara nada dengan perkusi, siswa di kelas membaca puisi. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya senyum ekspresi. Oke guys, yang tadi hanyalah iklan saja ya. Jadi di sini saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen saya yang amat cantik, yaitu Ibu Risna Dewi, Esos MSP, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Oh ya, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri kan? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Then, let me introduce myself. Saya Putri Nurul Aisyah dengan NIM 2202-10152 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikusari. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang berjudul mengelola sumber daya manusia pelayanan publik dan membangun profesionalisme. Sebelum saya ke pokoknya, saya akan menjelaskan apa sih itu pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan publik sendiri mencakup pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administratif. Pelayanan barang yaitu seperti penyediaan jaringan telepon, air bersih, listrik, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan jasa yaitu pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dan pelayanan administratif yaitu seperti pembuatan KTP, STNK, SIM, akte pernikahan, dan lain-lain. Pelayanan publik menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan terutama untuk mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan. Lembaga organisasi pelayanan publik perlu dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan menjadi kunci keberhasilan kinerja organisasi pelayanan publik. Selanjutnya, apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih, dikembangkan kemampuannya. Kemudian, mengelola sumber daya manusia itu apa sih? Mengelola sumber daya manusia adalah menyiapkan individu atau manusia untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga agar bekerja dengan ketentuan dan tujuan sesuai perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Berikut ini adalah strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan satu, yaitu pelatihan atau training. Yang kedua, yaitu perekrutan yang selektif. Yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan. Yang keempat, yaitu memberi pembinaan. Yang pertama, yaitu pelatihan atau training, bertujuan untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan keterampilan, kemampuan, serta sikap yang dimiliki. Yang kedua, yaitu perekrutan yang selektif, bertujuan untuk bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk perusahaan. Contohnya seperti wawancara yang berstruktur maupun tidak berstruktur, tes kecerdasan, dan tes psikologi. Yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan, bertujuan agar karyawan juga akan merasakan lebih dihargai sekaligus membuat mereka menjadi lebih berkembang. Yang keempat, yaitu pembinaan, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan juga agar sumber daya manusia yang disalurkan mengerti tentang perusahaan, aturan yang berlaku, dan mematuhi SOP. Selanjutnya ada dua fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan. Yang pertama yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, mencari sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dan efisien, dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai. Kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja, mencakup program ekonomis maupun non-ekonomis. Program ekonomis yaitu program dengan aturan keuangan.
Sedangkan program non-ekonomis yaitu program tidak dengan keuangan, contohnya seperti waktu. Ini adalah prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu orientasi pada pelayanan. Yang kedua yaitu membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu mampu menemukan jiwa entrepreneur dalam perusahaan maupun organisasi. Manfaat pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat yaitu meningkatkan komitmen karyawan. Dan yang kelima yaitu mengurangi turnover dan absensi. Kemudian apa itu membangun profesionalisme pelayanan publik? Membangun profesionalisme pelayanan publik yaitu upaya untuk membangun kepercayaan rakyat karena di dalamnya terkait struktur perilaku merubah kebiasaan yang lama dinilai kurang baik. Profesionalisme adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu membentuk pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah sikap-sikap profesional yang dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, kelengkapan. Keenam, kemudahan mendapatkan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu variasi modal pelayanan. Contohnya yaitu studi kasus yang saya ambil untuk menggambarkan pengelolaan sumber daya manusia pelayanan publik dan membangun profesionalisme, yaitu contohnya seperti dahulu pelayanan yang diberikan petugas sipil saat kita membuat KTP selalu dibuat ribet dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sekarang karena adanya pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan yang diberikan petugas sipil jauh lebih baik karena bisa membuat KTP dengan lebih mudah sebab bisa membuat KTP dengan online dan tinggal menunggu kabar saja kalau KTP kita sudah selesai dan bisa langsung kita ambil. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai pengelolaan sumber daya manusia pelayanan publik dan membangun profesionalisme. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Oke, sekian video pembelajaran dari saya akhiri dengan pantun yang tidak seberapa ini. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Oke guys, see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.